Aku pernah ditakut-takutin perempuan pakai baju kayak Jini Ojini gitu. Tapi semua baju sampai ikat rambut yang tinggi, sepatunya itu warna emas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Yes, betul sekali. Terima kasih untuk semua teman yang sudah berkenan menonton. Betul. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Nah, sudah gitu aja. Sekali-sekali openingnya lancar. Sebelum kita mulai membacakan cerita kiriman dari teman Kliwon, jangan lupa dulu untuk di subscribe channel ini dan di like videonya ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Supportnya sangat kita apresiasi. Karena ternyata sebentar lagi 4.000 lagi ya. Oh iya. Bener ya, 4.000 lagi kita bisa dapat silver play button. Wih. Pas lah target kita di akhir tahun. Ya, terima kasih ya supportnya teman Kliwon. Kita sama-sama achieve 100.000. Ya, pokoknya doa yang terbaik buat teman Kliwon yang menonton pada hari ini dan di episode berikutnya. Oke, jangan lupa juga buat teman-teman di Gading Serpong. Oh iya, Kita betul. di November awal Ya, ya, udah November akan awal. ada late Halloween party. Yes. Kita nyanyi-nyanyi bareng, seru-seruan di sana. Tanggalnya tanggal 4 ya, insya Allah ya. Insya Allah. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana. Jadi teman-teman di Tangerang dan sekitarnya bisa ketemu bareng di sana. Ya, betul. Gitu. Untung ingat tadi. Let's go langsung aja Mas Danu. Oke, cerita pertama kiriman dari teman Kliwon ini cukup panjang kelihatannya ya, sekilas. Ceritanya tentang sebuah kamar kos di Semarang. Assalamualaikum Bang Bimo dan Bang Danu, selamat malam. Cerita horor aku ini panjang banget. Ini cerita selama aku kos di Kecamatan Tembalang, Semarang. Kota asal aku di Pekalongan. Jadi tahun 2013 sampai 18 aku kerja di kota Semarang. Jadi beberapa kamar kos itu tuh sebenarnya belum jadi. Aku pesen dulu nih biar nggak keduluan sama orang. Karena kos itu tuh banyak peminatnya. Aku nunggu 1 bulan untuk bisa masuk ke kos itu. Awal ngekos, aku nggak merasa ada kejanggalan masalah goib. Aku pikir setiap yang terjadi di hidup aku ya hal biasa lah, namanya kehidupan. Berantem sama pacar, sakit, stres, dan lain-lain. Menurut aku itu hal umum lah. Teman-teman aku hampir semua yang pernah main ke kos aku tuh banyak yang komen. Ada yang komen, kok kamu betah ya di kos panas kayak gini? Padahal menurutku ya kamarnya biasa aja, adem gitu, nyaman. Ada yang bilang sebelum kamu nih ada yang mati nih di kamar ini. Waduh. Gitu. Ada juga yang bilang kamar kamu rame ya, sambil dia kayak senyum-senyum gitu. Nah, aku nih gak mau bahas karena aku takut kalau kepikiran terus. Karena ya aku mau kemana? Kamar ini kan pengganti rumah aku. Banyak lah intinya komen-komen dari teman-teman. Kejadian awal aku sering berantem sama pacar yang cuma masalah sepele. Terus lanjut, aku mulai stres. Terus aku mulai sering sakit-sakitan. Itu juga aku anggap umum dalam hidup. Namanya orang stres kan ujung-ujungnya bisa sakit gitu. Iya. Dan yang bikin teman-temanku heran, aku nih jadi males untuk keluar kamar. Sering juga sekedar keluar kamar untuk nyari makan aja, aku males banget. Dan aku milih ngerasain kelaparan aja di kamar. Aku masih mikir itu mungkin gejala stres ya. Jadi galau tuh pasti males kemana-mana, males makan, males ketemu orang. Sampai beberapa kali Pak kos dan beberapa tetangga kamar tuh suka mergokin aku. Atau nengokin aku maksudnya. Karena aku sering gak kelihatan, mereka takut aku kenapa-napa gitu. Oke, lanjut. Teman-temanku beberapa ada yang gak bisa betah lama-lama di kamar aku. Katanya panas, pengap, deg-degan. Padahal menurut aku kamarnya adem. Pengap dari mana aku bilang? Ventilasi depan belakang, kamar tuh ukuran 3x7 meter. Kamar mandi juga lumayan gede. Ada kipas, pintu belakang aku buka, jendela aku buka. Ya intinya adem lah menurutku.
Gangguan yang aku ingat selama ngekos di sana tuh nggak begitu sering. Karena gangguan itu lebih sering lewat mimpi. Kejadian itu juga selalu setelah hari itu aku baca Quran. Dalam mimpi, aku pernah ditakut-takutin perempuan pakai baju kayak Jini Ojini gitu. Tapi semua baju sampai ikat rambut yang tinggi, sepatunya itu warna emas semua. Awal dia nakut-nakutin aku sambil malingin muka gitu ya. Aku bilang gak takut. Kedua dia masih nakut-nakutin aku masih bilang gak takut juga. Gak takut gue gitu. Nah begitu yang ketiga aku masih mau bilang gak takut. Kalimat itu belum selesai, aku kaget banget. Wajah dia tepat di depanku dengan jarak 10 cm. Berubah jadi gosong dan rambutnya acak-acakan. Aku kebangun dari mimpi, ngos-ngosan. Pas aku melek, aku tambah kaget karena ngeliat kakiku gak ada. Aku makin panik. Posisi aku miring menghadap tembok. Terus aku balik badan, ternyata kaki aku ngadep ke belakang. Oh, kayak fleksibel gitu ya. Aku langsung ambil HP aku dan ngeliat jam 2 pagi. Logikanya kan badan aku gak selentur itu ya. Kepala dan badan ngadep tembok, kaki nekuk ngadep belakang. Wah gak masuk akal banget lah menurutku. Kejadian berikutnya masih lewat mimpi. Aku dibonceng temanku naik motor. Jalanan menurun. Harusnya dia lewat jalan yang rata, yang emang disediain untuk motor. Dia malah lewat tangga. Aku loncat karena aku tahu bakal kecelakaan. Tapi ada orang di belakang motor malah megangin motor. Akhirnya ikut keseret jatuh. Mereka langsung dibawa ke klinik depan jalan itu. Yang pertama aku lihat itu klinik kecil bentuknya rumah. Begitu aku masuk, suasananya rumah sakit. Aku ke resepsionis untuk menanyakan teman aku yang kecelakaan tadi. Susternya bilang di kamar itu. Aku langsung menuju kamar yang suster itu tunjuk. Begitu aku buka, itu gelap banget. Aku ketakutan. Terus ada ibu-ibu nyamperin aku bilang, "Ayo aku anterin." Aku sautin, "Enggak bu, takut, soalnya gelap." Ibu itu langsung ngegandeng tangan aku. Tangan aku dikempit erat banget. Dia bilang, "Ya udah, kalau takut aku antar pulang." Aku yang masih heran ibu itu siapa dan ngapain mau nganter aku pulang. Ibu itu udah narik aku jalan untuk ngikutin dia. Aku gak berani nanya-nanya, tapi aku sempat baca surat Al-Ikhlas. Begitu udah di jalan, ibu-ibu tuh teriak sambil nutupin telinga. Terus jadi asap hitam, terus hilang. Wah kayak di film-film lah. Aku masih tetap baca surat Al-Ikhlas waktu itu. Dan semua yang aku lihat di jalan tuh berubah. Tadinya aku ngeliat klinik, jalan aspal, dan rumah-rumah. Seiring hilangnya ibu itu, jalannya tuh berubah jadi tanah kering berbatu. Kanan kirinya tuh kebun pisang. Aku kebangun lagi. Pas aku kebangun, aku masih dalam bacaan surat Al-Ikhlas yang belum selesai. Keringat dingin tuh keluar semua. Aku lihat jam di HP lagi, kayak mimpi yang kemarin. Dan ternyata sama, jam 2. Pernah juga udah tengah malam aku ngantuk banget. Mata udah gak bisa melek, tapi badan aku gak mau tidur. Maunya gerak terus. Aku sampai ke kamar mandi, masih pakai baju nyiram badan dari kepala. Aku pikir kalau seger ya udah aku gak tidur gitu. Atau mungkin kalau seger malah sebaliknya nih, aku bisa tidur. Itu aku lakuin sambil merem. Karena emang kondisinya aku ngantuk berat. Udah bener-bener gak bisa melek. Terus aku ganti baju, aku baring lagi pengen tidur lagi. Pokoknya aku waktu itu gak nyaman banget lah. Aku berdiri, loncat-loncat, lari-lari dalam kamar biar capek. Tapi tetap gak bisa tidur. Gak tahu kenapa. Oke.
Oh iya, area sekitar kos aku itu juga masih banyak kebun pisang. Mungkin ya, mimpi yang aku alami itu di area kos aku nih zaman dulu, sebelum dibangun rumah-rumah atau kampung ini. Nah, kalau yang ini bukan mimpi nih. Aku lupa masang alarm untuk sholat subuh. Aku kebangun pas denger azan subuh. Pas aku bangun, aku ngelihat ada barongsai yang ukurannya tuh agak besar. Biasa dipegang 2 orang nih di kepalanya. Aku kaget ngelihat ada barongsai itu. Aku panik, gak tahu harus baca apa. Gemeter. Yang aku lakuin, yang aku ingat ya, cuma istighfar aja sambil nutupin muka sampai pakai selimut maksudnya. Aku intip, masih ada tuh barongsai itu. Makin menggigil dong. Sebelum aku nutup muka dengan selimut, aku sempat lihat barongsai itu buntutnya panjang, ngelilingin kamar aku, dan ujung buntutnya tuh tepat di kaki bawah kasur. Warnanya merah pekat sama hijau pekat. Di buntutnya itu ada kembang-kembang mekar, warnanya senada. Aku sempat nanyain mimpi itu ke teman-teman. Ada yang bilang itu kiriman penyakit, ada yang bilang juga itu yang jagain aku. Tapi nggak tahu lah yang bener yang mana. 2017 Juni, aku pulang nih 2 minggu ke Pekalongan. Libur lebaran sama sakit. Pas aku balik ke Semarang, sampai Semarang aku nggak langsung balik ke kos. Aku mampir ke rumah temanku dulu. Aku baru balik ke kos tuh sekitar jam 11 malam. Sekitar jam 2 malam, aku baru masuk ke kamar mandi. Aku kaget karena ada puntung rokok di lantai kamar mandi. Gak tahu kenapa aku gak buang puntung rokok itu. Aku simpen di rak sabun kamar mandi. Awalnya aku pikir puntung rokok itu mungkin kena angin, jadi masuk dari ventilasi kamar mandi. Karena belakang kamarku tuh ada jalan setapak dan rumah-rumah warga. Tapi tetap aja masih aneh lah, ada puntung rokok di kamar mandiku. Besok paginya aku lihat ventilasi kamar mandi, ternyata rapet. Ada kasa nyamuk di situ. Aku langsung mikir, bapak kos kok nggak sopan nih masuk kamar aku. Aku kan cuma pulang kampung. Itu pun kos udah aku bayar. Gak ada hak dong pemilik kos masuk kamar yang jelas satu sewanya gitu. Tapi sorenya aku inget kalau bapak kos tuh udah gak ngerokok karena jantungnya pakai ring. Aku sempat curiga sama penghuni kos lain yang akrab sama bapak kosnya. Sampai kalau dia nongkrong, aku beberapa kali nyamperin cuma pengen tahu rokoknya apa. Ternyata rokoknya gak sama kayak yang ada di kamar mandi. Oke lah. Lanjut. Beberapa penampakan tuh sekelebat-sekelebat beberapa kali aku lihat dalam kamar. Tapi puncaknya, aku sakit nih tambah parah. Aku masih mikir karena aku stres. Aku males bersihin kamar rutin. Aku juga males untuk keluar kamar dan sosialisasi. Aku sempat punya rasa takut untuk ketemu orang. Biasanya tiap kali temen ngubungin ngajak nongkrong jam berapapun, itu aku tetap jalan meskipun udah malam. Tapi lama-lama aku nih udah malas banget buat ikut nongkrong. Ya intinya sampai dijemput pun aku udah gak mau gitu buat nongkrong. Di akhir 2017 aku sempat mikir aku udah mulai gila nih. Seminggu full aku punya perasaan takut tapi gak jelas. Setiap kali aku mau balik kos, di gang yang hampir deket kos tiba-tiba aku melanin jalan motor dan aku bicara sendiri. Rumah mana ya yang ada anak muda yang mau mati? Aduh. Sambil lewat aku liatin tuh satu-satu rumah itu. Dan kalau di jalan aku ketemu anak muda, aku liatin tuh bener-bener dia. Terus aku bergumam, kamu warga sini bukan sih? Umur kamu berapa? Apa kamu ya yang mau mati muda? Tapi setelah masuk gerbang kos, aku tiba-tiba sadar. Aku langsung bilang, wah aku udah bener-bener gak beres nih, malah nyumpain anak orang mati. Itu berjalan sampai seminggu. Pas itu kalau gak salah hari Jumat, aku lupa tuh tanggal merah, atau aku pas izin gak berangkat kerja.
Itu habis subuh, udah mulai terang langitnya. Ada siaran kematian dari musola belakang kos. Waduh. Biasanya siaran kematian tuh dibacain 3 kali. Isinya nyebutin nama, alamat, usia, dan sebab meninggalnya. Dari 3 kali yang dibacain itu, aku dengar keras. Tapi di telinga aku gak jelas. Yang jelas cuma 27 tahun. 3 kali semuanya nyebutin nama dan alamat, gak bisa aku dengar jelas. Cuma 27 tahun aja yang jelas di telingaku. Sekitar bulan Februari 2018, ada temen yang berkali-kali ngingetin aku untuk pindah kos. Sebelum bener-bener nih aku makin stres dan gak jelas. Aku sempet kesel karena dikait-kaitin sama gaib. Aku bilang aku gak mau diperbudak sama hal-hal gaib. Toh ini kamar juga aku sholatin, aku baca Quran juga. Teman aku bilang, coba deh kamu rasain 2 minggu kamu gak balik ke kos. Boleh kamu balik tapi sebelum maghrib. Menjelang maghrib kamu harus cabut dari kosan itu. Tapi aku gak ngelakuin itu. Di sisi lain aku juga gak mungkirin kalau di kos aku tuh lemes. Rasanya mager banget. Ketika keluar dari gerbang kos, aku ngerasa beda banget perubahan badannya. Ngerasa lebih enteng, pikiran tuh lebih fresh. Gitulah. Akhirnya sakitku makin parah, aku mulai kelihatan kurus. Kebetulan ibu aku berkunjung ke Semarang karena tahu aku sakit. Entah apa yang terjadi, ada ibuku, kesehatanku tuh makin turun. Akhirnya aku dipaksa untuk pulang. Hari Jumat aku udah packing buat pulang. Rencana pulang besoknya. Tapi setiap kali mau pulang, aku menggigil dan punya perasaan takut untuk pulang. Ibuku makin heran. Ibuku ditelepon sama bapak yang agak marah. Kenapa rencana pulang Sabtu? Ini hari Selasa gak pulang-pulang juga. Ibu aku jelasin. Aku yang tiba-tiba nangis, tahu bapakku marah-marah di telepon. Aku bilang aku gak mau pulang, takut dimarahin, takut ketemu bapak. Tapi ibu tetap maksa untuk pulang. Oke, bapak telepon lagi ngomong sama aku. Sambil sedikit nangis, bapak aku bilang, gak usah takut, gak bakal dimarahin kok. Yang kuat ya. Pokoknya malam ini harus udah di rumah. Kamu harus kuat. Pasti kuat. Kata-kata itu diulang-ulang sama bapakku. Gak tahu kenapa tiba-tiba aku punya energi buat diri dan mandi. Akhirnya aku berhasil pulang. Walaupun di perjalanan tuh aku lemes. Aku mau pingsan berkali-kali. Akhirnya aku sampai rumah juga. Sampai rumah, bapak aku meluk aku sambil nangis. Terus bapakku bilang, kalau aku tuh diglendotin sama penunggu kamar aku. Energiku diserap sama arwah itu. Karena makanan dia tuh energi. Bapakku bilang, pernah gak selama di kamar itu kamu malas ketemu orang? Malas keluar sampai mikir mau bunuh diri? Aku kaget banget waktu bapak bilang gitu. Beberapa bulan sebelum 2018, aku pernah kepikiran untuk bunuh diri. Tapi lagi-lagi aku pikir itu karena stres. Aku jadi inget apa yang teman aku bilang kalau aku harus segera keluar dari kosan itu. Kata bapak aku, itu arwah yang dikubur di bawah kamarku. Itu orang yang dituakan di kampung itu zaman dulunya. Seminggu kemudian ibu dan bapakku ke Semarang untuk ngurusin barang-barangku. Pamit sama bapak kosnya dan cabut dari kosan itu. Sekitar 1 bulan kemudian bapak dan ibuku kembali ke kos itu untuk ngambil barang-barang yang dititipin di mbah depan kamarku yang juga penghuni kos. Mbahnya bilang, untung ya mbaknya udah segera keluar dari kamar itu. Sehari bapak dan ibu beresin kamar. Besoknya tuh ada yang nempatin kamar itu. Baru seminggu dia sakit, masuk RS. 2 minggu kemudian dia meninggal. Bapakku kaget.
Terus mbahnya cerita, sebenarnya sebelum deretan kamar itu jadi, itu masih ada nisan-nisan. Tapi nggak diselamatin, langsung dicabut dan dibikin kamar-kamar. Tapi untungnya mbaknya nggak pernah diganggu. Kalau penghuni kos lain tuh sering digangguin. Padahal mah, ya dia nggak tahu aja kalau aku diganggu lebih-lebih dari mereka. Iya. Mereka cuma ditampakin dan denger suara nangis doang. Kalau aku tuh sampai masuk dalam mimpi, sampai sakit. Aku turun berat badannya sampai 15 kilo. Karena berbulan-bulan aku gak nafsu makan. Oke, bersyukur banget lah aku masih dikasih umur. Aku ngekos di situ hampir 2 tahun. Yang nempatin kamar itu setelah aku cuma bertahan seminggu. Tapi wallahualam ya bang, itu meninggal karena emang sebelumnya dia punya sakit atau pengaruh kamar itu. Kata teman aku sih, kamar aku tuh pusat kumpulnya mereka-mereka. Dia juga bilang, ciri-ciri ruangan yang ada penunggunya tuh kelihatannya gelap. Meskipun terang tapi kelihatannya tuh gelap kayak gitu. Ya, intinya gitulah cerita pengalamanku selama ngekos di Semarang. Maaf banget kalau acak-acakan ya. Makasih abang-abang semua udah dibacain. Wah, aku minum dulu guys. Oke. 2018 ya. Ini tadi tuh kan gue mencoba lihat-lihat lagi ya cerita-cerita kiriman teman Kliwon yang lama gitu. Cerita ini tuh dikirim dari bulan Juni 2020 ke Google Formnya PMK. Terus pas gue baca, wah kosan Semarang, terus ceritanya kan panjang ya. Panjang, terus satu kalimat yang itu yang bikin gue tertarik sama cerita ini adalah mengkonsumsi energi tadi. Dan kayaknya apa ya, di PMK belum banyak cerita model kayak gini ya. Lo ngekos lama di suatu tempat, gangguannya itu cuma lewat mimpi, tapi impactnya atau apa istilahnya ya, gangguan yang lu terima tuh dalam bentuk psikis gitu, serangan psikis gitu. Iya. Ya mungkin belum, jarang ya. Tapi kayaknya udah pernah sih 1-2. Jadi dia tertekan gitu. Jadi nggak apa ya? Nggak seger, lalu nggak bisa beraktivitas dengan normal gitu. Iya. Bukan langsung ke sakit gitu ya. Bawaannya nggak enak itu kan juga sebenarnya udah mengkonsumsi energi ya. Nggak tahu kenapa setiap aku tinggal di rumah ini bawaanku nggak enak gitu. Tapi setelah keluar dari rumah ini jadi seger. Gitu kan. Banyak sebenarnya cerita yang kayak gitu. Tapi tahun berapa tadi, 2018? Dia mulai ngekos itu ya 16 sampai 18, 2 tahun. 2 tahun. 16 sampai 18 dan kosannya baru. Kosannya itu baru dibangun kan, dia mesen kamar kan? Iya, katanya tadi. Iya, katanya gitu. Sedangkan gue udah main di Tembalang tuh 2012, 13, 14 dan cukup rame tuh waktu itu, hampir 2 tahunan. 11, 12, enggak 12. Ya lagi main ke tempat teman gue lah di sana. Sebelumnya kan di Jogja, terus gue Tembalang tuh udah rame dan udah banyak kosan. Bahkan sebelum 2012 itu juga udah banyak kosan. Nih berarti kosan baru 2016 tuh udah rame sekali. Rame. Dan di mana nih teman-teman di Tembalang nih? Ya memang luas sih. Dulunya makam. Pokoknya cluenya itu ya. Tapi kan nggak tahu makam kalau di Jawa Tengah gitu ya, atau di pulau ya selain di Jakarta lah gitu. Kan masih banyak yang cuman makam-makam isinya cuman 5 let's say. Keluarga biasanya ya. Kayak gitu-gitu kan, yang main timpa aja gitu. Apalagi tadi tuh ya. Tapi pasti ke trekking kok kalau ke Tembalang tuh. Kalau dikerucutin gitu ya. Dikerucutin mah pasti tahu gitu. Kebun pisang tadi tuh. Iya, dia tadi tuh gue sempat mikir kalau si mbaknya nih kayaknya depresi dia nih. Soalnya gejala-gejala orang depresi kan gitu ya. Lu malas bersosialisasi, gak nafsu makan, pengennya sendiri doang gitu. Ternyata bisa jadi ada faktor selain faktor psikologis gitu. Kenapa jadi depresi menurut lo, ayo?
kenapa jadi depresi? Iya, kenapa outputnya begitu? Kan lo bilang mbaknya depresi kali ya gitu kan. Karena dibenturin sama logika le. Dia kan mbaknya dari awal kuat banget kan. Ah ini mah kayak biasa lah gitu. Ya wajar. Kehidupan gitu. Tahan terus sama dia, tapi kan yang non logic ini, yang unlogic ini menggerus gitu. Ada terus berdampingan. Ya jadinya begitu. Maksudnya enggak deh kayaknya biasa aja, tapi kan energinya jadi, bahasanya mungkin memakan energi ya, tapi kan bertubrukan kayak gitu. Jadi karena mbaknya pertamanya ini mulu, nggak tahu sampai detik terakhir, akhirnya mungkin percaya lah ya ada hal goib gitu, atau mungkin awalnya juga percaya tapi terus melogikakan gitu. Nggak nemu gitu jadinya. Sedangkan yang logiknya nih dalam tanda kutip kuat banget gitu. Iya. Tapi dari tadi nggak ada ini ya, nggak ada kalimat atau yang menjelaskan sudah dipakai sholat, let's say, atau berdoa. Udah kan ya? Iya, dia sholat, kan ya? baca Quran. Nah biasanya abis dia sholat dan baca Quran, abis baca Quran abis dia baca Quran, dia tuh mimpi. Ya itu. Kayak penghuninya tuh nggak suka gitu loh. Maksud gua kan kuat banget berarti, yang benturannya tuh ya? Iya gitu. Enak aja lo baca. Tadi tuh gua ketemu om gua kan, adanya nyokapnya Mita. Nah dia tuh profesinya tuh broker lah ya, jadi sering banget open house, rumah-rumah yang dijual, dan rumah-rumah ini kan gede-gede banget ya. Terus tadi dia cerita-cerita tuh, gue pernah dan gini-gini, disuruh ngajiin kan rumah ini karena gak laku-laku gitu. Buset. Oh kalau detail panjang ya, intinya dia habis ngajiin rumah itu, sampai rumah mual, keluar gas banyak banget. Abis sholat maghrib, sini cakar-cakar leh. Waduh. Di tangan kanan. Wah seru banget dah. Gue bilang, ayo om cerita om. Aduh, ya gampang lah ntar dah gitu. Iya. Cocok tuh kayak body Spotify. Iya boleh. Unik juga tuh profesi itu tuh. Pasti nama nama omnya Om Leo. Om Leo Broker. Om Leo Broker. Om Leo Broker. Om Leo Broker. Temennya enggok dong. Iya, jadi seperti itu ya. Di Tembalang 2016-2018 ada satu. Nah, berarti ini yang sosok Mbah nih siapa sebenarnya ya? Mbahnya kan bukan penunggu, apa namanya? Betul, siapa dia? Tetangga. Baru terakhir aja nih. Terakhir di reveal ya. Di reveal dan ternyata dia udah tahu segalanya. Iya. Biasanya kalau di film nih jadi plot twistnya toko nih. Kunci atau iya gitu. Iya plot twistnya nih. Ternyata mbahnya ini yang pertama dia nongol di akhir. Iya kan. Iya kan. Terus dia tahu semua. Iya kan. Berikutnya dia mbah-mbah dan ngekos. Nah, itu aja udah nggak cocok. Itu udah aduh. Mbah-mbah ngekos tuh. Mbah-mbah ngekos ya. Iya. Gitu. Iya kan. Itu aneh agak tuh. Kalau ini jadi film bisa ada bersambungnya nih, atau nanti jadi kayak sequel, ending gantung gitu. Iya. Mbah-mbah ngekos tuh agak unik. Aneh tuh, nggak align. Mungkin kontrakan di Jakarta banyak tuh, yang kontrak petakan gitu banyak kalau begitu. Iya, ini kan bayangan gue tuh kosan di kosan yang satu pintu. Bener juga terus mbah-mbah ngekos tuh ngapain? Anak cucunya mana gitu? Ya mungkin dikosin sama anak cucunya. Ya aneh gak sih tapi tetap aneh. Biar jadi balik zaman muda. Gak pernah lihat gue. Lagi ngambil S3 mungkin. Biar mbah bebas gitu. Serah mbah. Nanti saya kasih ngapain kosan kok mau ngapain? Itu refreshingnya. Kan katanya orang semakin tua kembali jadi muda. Jadi anak-anak kalau orang udah mbah-mbah tuh. Ya sebelum jadi anak-anak kan ada fasenya. Nanti kalau udah anak-anak diambil lagi sama keluarganya. Ayo udah pulang dah. Udah kayak anak-anak nih. Mau ngapain sih ke kos campur? Lah ya biar relax aja Pak. Aneh banget. Aduh bayangin aja gue gak nyampe hati. Udah. Gue juga gak nyampe hati.
Udah, makasih ya. Dadah. Keluar ya. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah.